Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni SPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2023. Pesan saya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Nah, Rizky, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Jadi siap belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini Rizky, kita akan kembali belajar. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, silakan Nak Rizky berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya. Ya, doa dimulai. Sebelum itu, saya tanya Rizky, apa pertanyaan pelajaran yang lalu masih ingat tentang cerita fantasi, masih ingat kan itu? Ya. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang fabel. Jadi, Nah Rizky harus tahu fabel itu apa, kemudian seperti apa nanti materinya itu, kemudian cerita yang ada di dalamnya, kan ini kan bentuk cerita, ya kan? Ya. Jadi Rizky harus mampu menyimak pada saat Bapak putarkan audionya sesuai dengan materi kita. Itu nanti Rizky akan menyimak. Jadi itu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika misalnya kita akan memulai pelajaran yang sudah berdoa sudah, terus harus melihat pelajaran-pelajaran dan Rizky yang lalu itu ya. Kemudian yang lalu itu tentang cerita fantasi. Berarti sudah tahu yang mana yang dimaksud dengan cerita fantasi itu, yaitu khayalan. Itu lebih banyak di situ mengambil-ambilkan ceritanya itu. Pelajaran kita hari ini tentang fabel, yaitu menceritakan tentang dongeng atau cerita terkait dengan binatang. Jadi Bapak akan putarkan audionya, ya. Silakan disimak. Ini audionya, saya mau putar dulu. Music. Jadi silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Mengenai ciri fabel. Kompetensi dasar mengenali ciri fabel yaitu 3.11 identifikasi informasi tentang fabel atau daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menyimpulkan ciri unsur cerita fabel atau teks yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua,
Mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Apakah kalian pernah membaca cerita nasihat si angsa tua? Bebasi gudang madu, singa, gajah, dan lebah, atau kancil dan buaya, atau singa-singa yang bijaksana. Dan itu semua merupakan cerita fabel. Jadi, apa yang dimaksud dengan fabel? Pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, cerita kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. Ciri fabel yang pertama yaitu fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Ciri yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Ciri yang keempat, yang memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Ciri yang kelima, fabel menggunakan antar alam, biasanya seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri yang keenam, ciri bahasa yang digunakan fabel yaitu kalimat naratif yang berperistiwa, misalnya kata mendatangi ikan yang sedang berhujanan. Unsur-unsur fabel. Yang pertama, tema. Tema yaitu ide pokok atau inti cerita. Yang kedua, tokoh, yaitu pemeran dalam cerita. Terdiri atas tokoh protagonis, yaitu tokoh yang baik, antagonis, yaitu tokoh yang jahat, protagonis, yaitu tokoh tengah, dan figuran atau tokoh pemeran pembantu. Kemudian yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah sifat atau karakter atau watak yang memiliki tokoh. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana dalam cerita. Yang kelima ada alur, yaitu jalan cerita bisa berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam bercerita. Bisa berupa sudut pandang orang pertama, yaitu aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga, yaitu nama tokoh. Tadi ya, audio yang sudah didengarkan, jadi Narispi harus bisa memahami, mengetahui hal-hal yang dimaksud di dalam cerita tersebut. Jadi saya jelaskan sedikit tentang apa fabel itu. Jadi tadi sudah ada pengertian fabel. Di dalam pengertian fabel itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, jadi fabel itu berasal dari bahasa Latin ya, dari bahasa Latin yaitu fabula ya. Jadi ingat itu. Jadi fabel itu adalah fabulat yang berarti apa? Fabulat yang bahasa Latinnya ya, begitu. Nah, kemudian fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang. Jadi fabel itu adalah cerita
di mana pemerannya adalah para binatang. Jadi sama halnya kalau misalnya Bapak mengatakan dongeng, jadi cerita fabel ini adalah dongeng yang mana di dalamnya tokoh-tokohnya itu adalah para binatang, ya. Nah, kemudian di dalam cerita ini tadi sudah didengarkan bahwa pemeran yang ada di dalam cerita ini adalah tokoh yang bisa menyerupai seperti manusia, bisa berbicara, bisa bernyanyi, bahkan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya sebagaimana halnya manusia. Nah, ini yang termasuk dalam cerita ini. Nah, kemudian narasi juga perlu tahu ciri-ciri daripada fabel. Nah, di sini ciri-cirinya ada 6. Pertama, Suaranya yang keras. yang pertama ini tokoh para binatang. Ya, tokohnya adalah para binatang. Terus yang kedua, Yang kedua, jadi yang pertama itu adalah tokohnya adalah para binatang. Terus yang kedua, terdapat 2 watak dalam tokoh ini. Kira-kira yang mana yang dimaksud? dua watak dalam tokoh yang baik, Ya, berwatak baik dan baik dan berwatak buruk. berwatak buruk. Nah, itu ciri yang Kedua, kedua. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? yang ketiga itu Jadi yang ketiga adalah seperti yang dijelaskan tadi di audio tersebut, bahwa binatang itu dapat berbicara seperti layaknya manusia dan dapat melakukan aktivitas lainnya. Jadi apa yang dipelajari hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Seperti pengetahuan-pengetahuan lain, ketika Bapak Ibu guru memberikan materi pembelajaran, ya Rizky harus bisa memahami, bisa mencerna apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya, ya. Jadi kita tadi ini menceritakan tentang apa? Fabel. Ada apa tadi? Ada apa saja? ada Pengertian fabel, ciri-ciri pada ciri-ciri fabel, unsur-unsur pada dan unsur-unsur fabel. Jadi itu, ya. ya. Jadi saya kira untuk hari ini kita cukupkan, nak, sampai sini. Dan jangan lupa setelah ini pulang ke rumah, jangan singgah-singgah, langsung saja pulang ke rumah dan ingat pesan Bapak selalu bahwa ketika mau berangkat ke sekolah harus hormat kepada kedua orang tua. Ya. Bagaimana cara hormat kepada kedua orang tua? Ya, pertama kita harus minta pamit, minta izin mau ke sekolah. Kemudian yang kedua, ambil tangannya orang tua, salami orang tua, kalau perlu cium keningnya sebagai rasa hormat kita, ya, kepada orang tua. Nah, setelah sampai di sekolah, jangan lupa bersalam. Demikian pula kalau misalnya pulang ke rumah, mau masuk ke rumah, jangan lupa bersalam. Begitu juga ketika mau berangkat dari rumah, apakah mau ke sekolah atau mau pergi main, jangan lupa itu. Ucap salam baru keluar dari rumah. Ini Rizky, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa
jaga kesehatan ya. Ya. Nah demikian, sebelum saya akhiri silakan Nareski baca doa dulu. Baca doa untuk pulang, masih hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Nah coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wala Wala haula haula wala quwwata illa billah. amin. Ya, saya kira sampai di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.